Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak menganugerahkan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat riring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang berjudul ciri-ciri orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama merenungkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita sudah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita semua tentu ingin disebut orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meminta kita untuk mengaku beriman saja. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang pertama yaitu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga, orang yang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian yang kelima, ciri-ciri orang yang beriman itu adalah mereka yang menginfakkan sebagian rezekinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat di atas tadi ada 5 ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu hatinya bergetar ketika
disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, jika disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Ini bukan sekedar hati yang takut bergetar karena takut saja, tapi di dalamnya karena penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman jika disebut nama Allah maka hatinya akan tersentuh. Ketika Allah mengharamkan berbuat dolim, maka dia akan jauh atau akan menjauh dari perbuatan dolim. Ketika Allah melarang untuk melakukan ghibah, maka dia menjaga lisannya. Ketika Allah melarang untuk meminum khamar, maka dia berusaha untuk menjauhi khamar. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah orang yang beriman. Dia akan bergetar, merasa takut dan juga hormat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu maka kita harus introspeksi diri. Apakah kita ketika mendengar nama Allah hati kita bergetar? Apakah ketika kita mendengar kumandang adzan hati kita tersentuh, hati kita terpanggil untuk segera bergegas berangkat ke masjid untuk melakukan sholat? Para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Jadi ciri-ciri orang yang beriman adalah dia hatinya akan bergetar jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri orang yang beriman itu adalah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya. Jemaah yang dirahmati Allah, Al-Quran bagi orang yang beriman tentunya bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga adalah sebagai petunjuk. Sehingga orang yang beriman itu ketika membaca Al-Quran, ketika membaca ayat-ayat Allah, maka akan senantiasa keimanannya bertambah. Maka dari itu bacalah Al-Quran, walaupun dalam satu hari hanya 5 ayat atau 10 ayat atau 1 halaman, syukur-syukur bisa 1 juz 1 hari, sehingga 1 bulan bisa hatam Al-Quran. Karena Al-Quran sangat besar faidahnya. Al-Quran juga menjanjikan pahala yang sangat besar. 1 huruf membaca Al-Quran adalah 10 kebaikan. Membaca alif lam mim 3 huruf berarti 30 kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah, istiqomah dalam membaca Al-Quran walaupun sedikit. Jika kita sudah mampu membaca Al-Quran, maka kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita kepada memahami Al-Quran. Setelah kita sampai memahami Al-Quran, maka kita mengamalkan Al-Quran. Dan ini yang paling tinggi, yaitu mengamalkan Al-Quran. Jadi Al-Quran harus bisa berdampak kepada yang membacanya. Al-Quran harus bisa merubah akhlak, merubah perilaku orang yang membacanya. Karena Al-Quran adalah petunjuk hudal linnas. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, dia akan lebih baik akhlaknya, akan lebih baik kehidupannya, akan terus bertambah keimanannya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang beriman adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, bahwa mereka adalah hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, dia tetap belajar, dia tetap berdagang, dia tetap berikhtiar. Namun hasilnya dia serahkan
semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Jadi tawakal itu bukan pasif tapi aktif. Dia ikhtiar, dia berusaha. Kemudian hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menghadapi masalah ekonomi, dia tidak hanya sekedar mengeluh saja. Dia berusaha mencari jalan keluar. Dia bekerja, dia berdoa, berusaha terus sekuat mungkin, ikhtiar maksimal. Kemudian dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Ketika sakit, dia beli obat, dia minum obat, dia ke dokter, tapi tetap di dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan itu hanyalah Allah. Dia pasrahkan kesembuhannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Jadi ikhtiar kita, ikhtiar maksimal kita harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan hasilnya, menyerahkan ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang keempat, ciri orang yang beriman adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu orang yang menjaga salatnya. Jadi orang yang menjaga salat, dia adalah ciri-ciri orang yang beriman. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya disebutkan alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat. Bukan mengerjakan sholat, bukan melaksanakan sholat, tapi menjaga sholat. Ini artinya apa? Sholatnya itu dijaga, dia istiqomah, dia jaga syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dia jaga kehusuannya. Itulah makna dari yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Jadi tidak hanya melaksanakan, tidak hanya mengerjakan, tapi menjaga sholatnya. Dan orang yang menjaga sholatnya, maka sholatnya akan berkualitas. Orang yang sholatnya berkualitas, maka akan berdampak kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah disebutkan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kepada perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya memiliki kualitas yang baik, maka dia akan berdampak terhadap dirinya, akan berdampak terhadap akhlaknya, akan berdampak dalam kehidupannya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu menjaga perbuatan atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka mari kita sama-sama memperbaiki sholat kita. Jangan sampai kita sholat, kita rajin, namun kita masih ringan melaksanakan kemaksiatan. Itu berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kualitas sholat kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, ciri orang yang beriman adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia atau mereka menginfakkan sebagian daripada rezekinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak mengatakan semua rezeki mereka diinfakkan, gitu ya. Tetapi wa mimma razaqnahum yunfikun. Tetapi sebagian, wa mimma razaqnahum, sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Jadi apa artinya? Rezeki yang kita miliki itu ada hak untuk orang lain, ada hak untuk kita berbagi terhadap orang lain. Tentunya bersedekah atau berbagi itu tidak hanya dengan uang saja. Sedekah itu bisa dengan makanan, bisa dengan pikiran, bisa dengan membantu orang lain, bisa dengan meminjamkan mungkin sesuatu barang. Itu juga adalah sedekah.
Bahkan senyum juga itu adalah sebuah kebaikan, sebuah sedekah. Di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Mungkin teman kita ada yang lupa tidak bawa casan HP, kita kasih pinjam, itu juga adalah sedekah, itu adalah kebaikan. Mungkin ada yang ketinggalan laptopnya ya di kantor, kita pinjamkan laptop, itu juga adalah sedekah ya. Kullu ma'rufin shadaqatun ya. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, orang yang beriman itu bukan hanya baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia bermanfaat bagi sesama manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, itulah 5 ciri-ciri orang yang beriman yang terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Yang pertama yaitu apabila disebut nama Allah maka hatinya bergetar. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya, maka bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga adalah dia atau mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu melaksanakan atau menjaga, mendirikan sholat. Kemudian yang kelima yaitu menginfakkan sebagian rezekinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.